apakah Sinarmas sendiri menggunakan produk mereka untuk mereka budidayakan? Untuk masalah harga, gimana kira-kira Bu Ayu? Jangan produknya unggul, bagus, terus harganya juga kita nggak kebeli gitu. Kira-kira gimana Bu Ayu mengenai harganya? Kalau terjadi kerusakan adalah tambahannya sekitar 5% dari pembelian kita. Contoh tadi Abang bilang, beli 1.000 dia dapat 5%-nya ya 50 butir untuk bonusnya gitu. Jadi Sohib Agro, berarti kita pesan itu estimasi waktunya itu sekitaran 1-3 bulan. Cuman kalau memang nanti di prosedurnya di Dinas Perkebunannya itu cepat, mungkin akan bisa segera dikirimkan ke masing-masing alamat dari Sohib Agro. Jadi saya pikir itu memang hal yang wajar ya, karena sekarang ini tingginya pemesanan untuk kecambah Decalipeda mimas ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita Sohib Agro. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang kecambah dan mimas, karena teman-teman Sohib Agro masih banyak yang bingung tentang kecambah dan mimas ini. Jadi saya di sini sudah ditemani sama salah satu narasumber kita dari perwakilan PT Perdana Agro Persada, di mana PT Perdana Agro Persada ini adalah salah satu perusahaan yang mendistribusikan kecambah Decalipeda mimas. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan langsung siapa narasumber kita ini. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Yufa Jamila, saya admin dari PT Perdana Agro Persada. Oke, Bu Ayu, kita langsung saja, kita akan tanya-tanya seputaran tentang kecambah Decalipeda mimas ya Bu Ayu ya. Yang pertama kita akan tanya seputaran tentang kecambah dan mimas. Jadi kecambah dan mimas ini kecambah yang gimana ini Bu Ayu? Siapa perusahaannya? Terus apa itu Damimas gitu kira-kira? Gimana Bu Ayu? Kecambah dan mimas ini adalah kecambah yang diproduksi oleh PT Sinarmas, yang mana kecambahnya sudah diseleksi dan memberikan hasil yang luar biasa selama ini kan. Kecambah ini juga sudah dipercaya oleh pimpinan industri kelapa sawit karena sudah menghasilkan buah sawit yang unggul dan bermutu tinggi dalam jangka waktu 3 tahun. Oke, jadi di dalam jangka 3 tahun dia sudah hampir berproduksi normal ya Bu Ayu ya. Oke, ini kan produksi dari PT Sinarmas gitu ya. Jadi saya mau tanya nih, kita ketahui bahwasanya perusahaan Sinarmas ini perusahaan yang memang salah satu perusahaan yang bergerak di bidang dunia kelapa sawit. Nah, apakah Sinarmas sendiri menggunakan produk mereka untuk mereka budidayakan, Bu Ayu? Kira-kira gimana? Iya, mereka menggunakan produk mereka sendiri. Oh, berarti mereka sudah memang menggunakan dan sudah tahu kualitasnya, makanya mereka juga ingin mendistribusikan secara retail kepada masyarakat petani kita ya, begitu ya? Oke. Oke, saya mau langsung nih, karena banyak yang penasaran tentang harga kecambah dan mimas ini, Bu Ayu. Gimana kira-kira harganya? Karena kita kan banyak mengetahui bukan hanya perusahaan Sinarmas yang mengeluarkan kecambah, tapi banyak perusahaan-perusahaan yang lain juga mengeluarkan produk-produk kecambah kelapa sawit gitu. Namun karena kita mengetahui karena Sinarmas itu adalah perusahaan yang memang perusahaan yang bergerak pesat itu di bidang perdunia kelapa sawitan, makanya kita juga yakin dengan produk unggulan mereka yaitu Decalipeda mimas. Nah, itu untuk masalah harga, gimana kira-kira Bu Ayu? Jangan produknya unggul, bagus, terus harganya juga kita nggak kebeli gitu. Kira-kira gimana Bu Ayu mengenai harganya? Harga nasional kecambah dan mimas itu sekitar 9.500 per butirnya. 9.500 per butirnya ya, Bu Ayu. Oke. Itu masih ada tambahan ya kira-kira? Kalau kita misalnya memesan itu misalnya 1.000, ada nggak tambahan backup apabila terjadi kerusakan dalam pengangkutan segala macam? Kira-kira gimana? Kalau terjadi kerusakan adalah tambahannya sekitar 5% dari pembelian kita. Contoh tadi Abang bilang, beli 1.000 dia dapat 5%-nya ya 50 butir untuk bonusnya gitu. Oh gitu, berarti ada bonus 5% dari total pembelian kita. Oke, Bu Ayu. Baru setelah kita mengetahui harga kecambah, saya mau tahu nih secara singkat.
Mana cara pemesanan kecambah kelapa sawit? Karena di sini yang paling sangat urgent kepada sahabat-sahabat petani kita di luar sana, mereka masih ragu-ragu apakah ini benar-benar perusahaan yang legalnya terintegrasi, dan ataupun ya benar nggak kualitasnya ini gimana, benar nggak barangnya sampai atau tidak, dan macam-macam lah gitu yang belum pernah memesan ke perusahaan di PAP ya, PT Perdana Agro Persada. Itu persyaratannya gimana aja, Bu? Persyaratan pemesanannya itu yang pertama, konsumen itu harus memiliki KTP. Yang kedua, harus memiliki SKT. SKT itu surat keterangan tanah dari desa. Dan yang paling penting, KTP dan SKT itu harus sama namanya. Oke. Nah, jika konsumen tidak memiliki SKT, bisa digantikan dengan SKGR atau surat keterangan ganti rugi. Jika tidak memiliki SKGR, bisa juga diganti dengan SHM, sertifikat hak milik. Tapi dia harus sesuai nama KTP pemesan dengan SHM tanah tadi ya, surat keterangan tanah. Nah, kalau misalnya nih, tiba-tiba saya nih Bu Ayu mau memesan, tapi KTP saya dengan surat yang tanah yang saya beli ini belum nama saya gitu. Gimana nggak solusinya kira-kira Bu Ayu? Ya, bisa minta surat keterangan domisili ke kantor desa terdekat supaya bisa membeli kecambahnya itu. Oh, berarti minta surat keterangan bahwasanya domisili lahan itu benar lahan kita gitu ya Bu Ayu? Oh, berarti Sohib Agro cukup sederhana dan gampang kalau misalnya persyaratan untuk pemesanan kecambah. Karena memang pemerintah kita itu sudah ingin mendata sejauh mana petani kelapa sawit kita yang sudah terintegrasi dengan kecambah-kecambah yang unggul, sehingga nanti negara kita ini bisa mendapatkan hasil produksi CPU yang maksimal begitu. Itu tujuannya. Makanya penyalurannya tidak bisa sembarang begitu. Oke. Kira-kira Bu Ayu, karena sekarang itu kan banyak sedang ada program dari pemerintah yaitu PSR, kan banyak ini pemesan-pemesan kecambah nih ya, bukan hanya di Damimas, di perusahaan yang lain juga banyak juga gitu ya, apalagi di Damimas paling cukup banyak gitu. Estimasi untuk pemesanan itu berapa lama kira-kira Bu bisa tersampai gitu? Kan kecambah kita ini tidak ready langsung, Oke. Bang. Jadi estimasi paling lamanya itu 3 bulan, tapi bisa jadi juga 1 bulan. Tergantung dinas perkebunannya gimana, stoknya apakah ada atau tidak gitu, cepat atau tidak gitu. Stok ini di dinas perkebunan atau di Damimas sendiri? Maksudnya di BP2 PKS-nya ya, apanya? Apanya kira-kira dari Disbun ya? Iya. Oke. Karena kan kita ambil barangnya dari situ, pengirimannya dari sana. Oh gitu ya, pengirimannya langsung dari dinas perkebunan ya? Iya. Oh, jadi Sohib Agro, berarti kita pesan itu estimasi waktunya itu sekitaran 1-3 bulan. Cuman kalau memang nanti di prosedurnya di dinas perkebunannya itu cepat, mungkin akan bisa segera dikirimkan ke masing-masing alamat dari Sohib Agro. Jadi saya pikir itu memang hal yang wajar ya, karena sekarang ini tingginya pemesanan untuk kecambah DKLP Damimas ini tadi begitu. Oke. Tapi tidak lebih dari 3 bulan ya biasanya pemesanan kita, gimana kira-kira Bu Ayu? Tidak lebih sih dari 3 bulan. Tapi ada juga yang sebulan sudah terkirim ya? Ada ya? Sebelum sebulan pun ada juga. Ada juga ya? Berarti rezeki-rezekian lah gitu ya? Jadi kalau misalnya nanti mau pengen cepat atau apa, hubungin langsung Bu Ayu lah gimana ininya gitu. Tapi kita tetap prosedural. Kalau memang bisa ya dikirim cepat ya itu rezekinya Sohib Agro. Tapi estimasinya tidak lebih dari 3 bulan begitu. Berarti masih kategori cepat lah itu. Gitu. Nah, ini setelah kita pesan ini kan kita mau tanya juga mengenai ongkos kirim nih pemesanan kecambah. Apakah itu harga yang 9.500 sudah include harga ongkirnya atau gimana kira-kira Bu Ayu? Kalau biaya ongkirnya itu beda sama harga kecambahnya. Kalau untuk di daerah Sumatera, ongkos kirimnya sekitar 300 ribuan sampai 500 ribuan. Kalau sudah di luar, contohnya seperti ke Kalimantan, itu ongkos kirimnya sekitar 1,8 juta. Contohnya lagi Bangka Belitung sekitar 1,4 jutaan. Nah, berarti kalau misalnya 1.000 sampai 5.000 itu, kalau misalnya contoh ke Kalimantan itu ya dikenakan ongkos itu 1,8 juta ya Bu Ayu ya, karena memang via pesawat ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan jasa ekspedisi yang sekarang kita ketahui ada JNE, JNT, dan lain-lain misalnya, itu gimana? Bisa nggak kira-kira Bu Ayu?
Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Sebenarnya bisa, tapi itu kita udah nggak tanggung jawab kita lagi, karena jika konsumen yang minta memang via JNT atau seperti JNE, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Karena berisiko ya? Iya, karena takutnya entah rusak gitu. Iya, ya. Di kula atau pulmulanya ini dia terganggu sehingga patah gitu ya. Makanya, tapi kalau misalnya Sohib Agro ingin memesan tapi memaksa untuk menggunakan itu, kita bisa aja ya Bu Ayu ya, bisa aja, tapi risiko ditanggung si pembeli. Kita saranin itu kalau seputaran Sumatera itu ya apa kira-kira? Kalau luar Sumatera itu kan pakai pesawat nih. Kalau Sumatera biasanya pengangkutannya kirimnya gimana? Pakai apa? Melalui apa? Biasanya via travel atau bus gitu. Gitu, via travel atau bus. Contoh ke Babel tadi, Bangka Belitung itu ongkos kita di angka berapa? 1,4 juta ya. Jadi 1.000 sampai 5.000 itu biaya ongkos kirimnya sekitar 1,4 juta dan itu lebih terjamin. Jadi sampai barangnya itu dia memang betul-betul dijaga. Beda halnya dengan pengangkutan ekspedisi seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi ini kan memang karena cukup rentan itu tadi. Jadi pengirimannya kita memang betul-betul jaga ketat gitu agar konsumen dari kecambah Dami Mas ini tidak komplain sampai tempat begitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya Bu Ayu. Katakan nih kecambah kita sudah sampai tempat nih, tiba-tiba sampai tempat itu rusak, kecambahnya rusak, terus sudah kita tanam juga pertumbuhannya tidak normal atau memang banyak yang tidak hidup kira-kira. Itu gimana kira-kira? Apakah masih bisa diklaim Bu Ayu? Bisa Bang, ada persyaratannya jika ingin mengklaim kan. Konsumen itu harus mempersiapkan foto-foto bukti bahwa kecambahnya itu tidak tumbuh atau rusak. Terus yang kedua bisa membuat berita acara yang mana berita acaranya itu harus ditandatangani dan harus menggunakan materai. Oke, itu aja persyaratannya itu aja. Oke, berarti cuma 2 syarat itu aja, ada foto-foto bukti sama surat apa tadi? Surat berita acara dan diteken pakai menggunakan materai. Bahwasanya biar tidak ada yang menganggap ada apa ya, ada suatu penipuan lah gitu ya. Tiba-tiba sampai sahabat ada yang misalnya ingin berbuat jelek, dipoto, tidak tanggung jawab lah gitu. Jadi makanya kita minta seperti itu. Oke, Bu Ayu, intinya bisa diklaim ya sesuai dengan prosedur yang berlaku ya. Jadi Sohib Agro itu tadi beberapa kriteria atau tata cara untuk pemesanan kecambah Dami Mas. Nah, setelah kita mengetahui singkat tentang tata cara pembelian atau pemesanan DKLP Dami Mas ini, kita mau tanya lagi nih Bu Ayu. Apa sih keunggulan DKLP Dami Mas biar Sohib Agro itu yakin untuk membeli atau untuk memilih kecambah DKLP Dami Mas ini untuk dibudidayakan? Apa sih kelebihan dari DKLP Dami Mas gitu, dibanding kecambah yang lain gitu? Keunggulan kecambah Dami Mas itu ketika kecambah sudah berumur 2 tahun, produksinya bisa mencapai 8 sampai 10 ton per hektar. 8 sampai 10 ton ya di angka usia 2 tahun ya Bu Ayu. Oke. Kemudian jika kecambahnya sudah berumur 3 sampai 8 tahun dan jika juga lahannya itu optimal, maka produksinya bisa mencapai 26 sampai 38 ton per hektar. 26 sampai 36 apa 38? 36 ton ya per hektar per tahun ya. Iya. Wah. Di usia 3 sampai 10 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun ya. Cukup drastis ya. Oke. Jadi itu Sohib Agro saya pikir keunggulan yang cukup memang memuaskan ya. Kita di usia 2 tahun Dami Mas itu sudah bisa mencapai produksi di angka 8 ton ya per hektar per tahun ya. Setelah kastrasi dan sebagainya lah, pokoknya dia usia 2 tahun itu dia bisa sudah mengeluarkan produk seperti itu. Tapi di atas 3 sampai 10 tahun dia sudah mencapai 26 sampai 36 ton per hektar per tahun. Wow, itu cukup menggiurkan. Kalikan saja sekarang harga TBS cukup sangat tinggi. Ini recommended banget buat untuk para Sohib Agro yang ingin membudidayakan kelapa sawit. Pertanyaan saya terakhir Bu Ayu, biar tidak ragu Sohib Agro, ini ada pertanyaan saya terakhir ya. Ini yang paling dinanti sama Sohib Agro itu. Setelah sudah mendengarkan tadi perbincangan kita, apa itu Dami Mas, gimana pemesanannya gitu ya, apa keunggulannya, terakhir nih pertanyaannya.
biar nggak ragu nih Sohib Agro. Apa Bu Ayu ciri-ciri kecambah kelapa sawit yang ya asli atau tidak asli? Kadang itu banyak juga pertanyaan. Ada nggak kira-kira ciri-cirinya? Kalau ada, tolong dijelasin ke kami Bu Ayu. Iya, ciri-cirinya itu yang pertama, tempurungnya itu lebih tipis. Kalau yang palsu nih ya, cerita Iya, yang palsu. iya. Tempurungnya sedikit tipis, Iya, oke. Tempurungnya lebih tipis. Lalu kulit kecambahnya itu kotor. Kemudian harganya pastinya lebih murah. Harganya pasti lebih murah. Kemudian tidak memiliki sertifikasi. Oke. Dan Dami Mas ini memiliki sertifikasi serta legalnya itu jelas. Oke. Dan memiliki barcode juga, jadi tidak perlu diragukan lagi. Oh gitu. Jadi itu ciri-ciri singkat yang original sama yang non original. Itu ciri-ciri singkatnya tadi, tempurungnya itu tipis tuh, baru dia sedikit kusam ataupun tidak bersih gitu ya. Nah, masalah legalitas tadi seperti ada sertifikasi. Itu biasanya ada dari Dinas Perkebunan sama dari Dami Masnya sendiri ya Bu Ayu ya. Nah, dan itu ada barcode. Jadi setiap pemesanan itu barcode itu memang terdetek atau terset filenya itu di Disbun sama di Dami Masnya sendiri Sohib Agro. Memang banyak juga sih Bu Ayu yang memang bisa memberikan sertifikat yang ini seperti original gitu ya. Ada barcode-nya tapi ya saya pikir itu akal-akalan yang memang dia tidak tersave di database-nya Dinas Perkebunan sama masing-masing perusahaan kecambah begitu ya. Nah, tapi paling penting lagi kalau ada yang mengatakan barang dari belakang ada permainan ini, ada sisa ini harganya murah gitu, udah itu nggak usah lah. Pasti ya Bu ya, itu udah pasti non original ya, itu ya. Nah, jadi mungkin itu perbincangan singkat kita sama Bu Ayu yang selaku pengurusnya di PT Perdana Agro Persada, salah satu adminnya. Nanti akan kita terangkan sama Sohib Agro untuk nomor kontaknya di sini. Jadi siapa yang mau ingin memesan atau tanya-tanya seputaran DKLP Dami Mas, silahkan hubungin Bu Ayu. Ini nomornya. Jadi buat Sohib Agro nggak usah. Perusahaan PT Perdana Agro Persada ini juga sudah memang untuk memasarkan kecambah DKLP Dami Mas. Jadi akan memberikan pelayanan dan kualitas yang terbaik buat Sohib Agro. Oke? Kira-kira ada tambahan lagi Bu Ayu yang mau disampaikan kepada Sohib Agro? Jadi Sohib Agro, ingat sawit, ingat Dami Mas. Jadi itu Sohib Agro penutup dari Bu Ayu. Kata beliau, ingat sawit, ingat Dami Mas gitu. Terima kasih buat Bu Ayu. Mudah-mudahan lancar terus di dunia perkecambahan kelapa sawitnya. Dan terima kasih buat Sohib Agro sudah menonton di channel ini. Apabila channel ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa memberikan informasi-informasi yang terbaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah.